Kita ambil contoh satu sistem yang ada di luar sana. Saat kita bicara hutan, maka kita melihat sebagai sebuah sistem. Bahkan mereka memberi nama secara spesifik ekosistem. Tapi untuk teknik industri, kita sepertinya tidak akan banyak berperan di dalam perancangan atau improvement hutan. Kenapa? Karena meskipun hutan adalah sebuah sistem, tetapi di dalam hutan akan sangat minimal terdapat komponen yang namanya manusia. Sehingga kita mungkin akan lebih menggunakan contoh bukan hutan, tetapi taman safari. Agak mirip. Jadi kalau kita melihat taman safari sebagai seorang system thinker, kita akan mencoba melihat apakah di dalamnya ada 3 cirinya. Taman safari. Yang pertama, apakah ada tujuan khusus atau fungsi khusus dari sebuah taman safari? Tentunya ada. Mungkin salah satunya adalah konservasi hewan. Tetapi di samping itu, taman safari juga punya tujuan lebih daripada konservasi, tetapi terkait dengan tempat wisata, sustainable business, dan seterusnya. Itu adalah ciri yang pertama yang kemudian terpenuhi. Kemudian kalau kita melihat apakah di dalam taman safari tersebut ada komponen-komponennya, ada elemen sistemnya kah di sana? Tentunya jawabannya juga iya. Kita akan lihat bahwa salah satu komponen yang utama adalah tentunya hewan yang dipelihara di sana. Tetapi di samping ada hewan, kita juga melihat banyak tumbuh-tumbuhan. Di samping tumbuh-tumbuhan, kita juga akan bisa melihat adanya manusia. Selain itu, kita juga melihat banyak teknologi yang digunakan di sana. Kita tentu akan temukan misalnya pagar yang sudah dilengkapi dengan remote control, dengan otomasi, dan seterusnya. Kita melihat adanya CCTV, kita melihat dan macam-macam yang lainnya. Sehingga saat kita lihat di sini ada manusia, ada teknologi, maka kita menemukan adanya socio-technical system. Sistem yang biasanya anak teknik industri akan bisa membantu untuk merancangnya. Komponen dipenuhi. Kemudian apakah ada interaksi? Yang dimaksud dengan interaksi di sini adalah hubungan atau keterkaitan antara komponen yang satu dengan komponen lainnya. Kita tadi sudah mengidentifikasi ada hewan. Apakah ada keterkaitan antara hewan satu dengan hewan lainnya? Apakah ada interaksi di antara mereka? Jawabannya tentu ada. Apakah ada interaksi antara hewan dan tumbuhan? Ya, jelas. Karena mereka saling membutuhkan. Apakah ada interaksi antara manusia dengan hewan serta tumbuhan? Kalau kita bicara manusia, mungkin kita melihat dari sisi pengunjung misalkan. Tentunya ada. Meskipun mungkin desainer dari sistem tersebut sudah membuat supaya minimum intervention atau minimum invasion, manusianya tidak terlalu mengganggu, tetapi kita tidak akan bisa menghilangkan sama sekali interaksi antara manusia dengan hewan serta tumbuhan di sana. Bahkan di beberapa tempat, interaksi tersebut justru by design. Misalnya kita, pengunjung, bisa memberikan makanan pada hewan-hewan tertentu di sana. Itu yang kita maksud dengan interaksi. Dan akhirnya, cara pandang seperti itulah yang dicoba ditanamkan kepada anak-anak teknik industri sebagai sistem thinker. Saat Anda jalan-jalan ke tempat lain, melihat pabrik, maka selalu atau kita berharap Anda mencoba untuk bisa menggunakan perspektif sistem. Tujuannya apa ya pabriknya? Apa kira-kira yang komponen yang membentuk pabrik tersebut? Ada nggak manusia di dalamnya? Sebagai bagian dari socio-technical system. Kemudian, seperti apa interaksi di antara mereka? Nah, itulah
sistem dari perspektif sistem thinking teknik industri. Karenanya, kalau kita ingin mencoba melihat secara formal, ya kira-kira definisinya menjadi seperti ini. Berpikir sistem atau sistem thinking adalah cara pandang kita sebagai engineer saat akan merancang atau mengevaluasi sesuatu sebagai sebuah sistem. Jadi ini merupakan sebuah cara pandang. Nanti setelah cara pandangnya sudah firm, sudah kuat, pondasinya sangat baik, maka kemudian kita masuk ke tahap berikutnya di kuliah yang lain tentunya untuk belajar yang namanya Systems Engineering. Di dalamnya kita nanti akan belajar banyak tentang metode-metode yang menggunakan perspektif sistem thinking serta sistem engineering. Anda silahkan lihat kurikulum kita. Semua mata kuliah yang judulnya menggunakan systems, berarti kita sedang bicara sistem thinking dan sistem engineering. Lumayan banyak sekali mata kuliah kita yang menggunakan kata-kata sistem. Ada yang namanya pengantar sistem kerja, ada yang namanya dinamika sistem, ada yang namanya simulasi sistem, dan seterusnya. Jadi Anda itu nanti akan dibekali dengan banyak sekali ilmu terkait dengan sistem. Sehingga setelah lulus, Anda akan menjadi Qualified System Thinker dan Qualified System Engineering. Jadi kira-kira sistem thinker itu kalau sedang melihat sebuah sistem seperti apa sih? Yang pertama, sistem thinker selalu mencoba melihat keseluruhan, bukan hanya peritilan-peritilan dari sistem tersebut. Keseluruhan, holistic atau helicopter's view. Itu yang pertama dan utama. Yang kedua, kita selalu melihat, ingin mencoba memperhatikan atau mengobservasi keterkaitan atau interaksi antara satu komponen dengan komponen lain di dalam sistem itu. Itu biasanya prinsip yang keduanya. Dan yang ketiga, kita juga ingin melihat apakah dari dampak interaksi tersebut muncul pola-pola perubahan yang ada di dalam sistem. Jadi tinggal ini, buat teman-teman yang sedang mengambil PTI, pengantar teknik industri, Anda tidak perlu menghafalkan hal-hal seperti ini. 3 cara pandang tidak perlu dihafalkan, karena memang tidak penting untuk menghafal. Yang penting buat Anda adalah memahami apa yang dimaksud. Dan jangan khawatir, dalam beberapa slide ke depan kita akan mencoba melihat satu demi satu cara pandang ini disertai dengan contoh sederhananya.